Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkin Alfa-Alfayat dari Program Studi Sains Informasi Geografi 1A dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mineral. Tentunya, kita sudah tidak jarang mendengar kata mineral dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita mengetahui betul apa sih itu mineral? Bagaimana karakteristiknya? Serta apa saja nilai dan kegunaannya bagi kita semua. Maka dari itu, di sini saya akan mencoba menjelaskan karakteristik serta manfaat dari mineral itu sendiri. Yuk, simak video ini. Jadi, sebenarnya apa sih mineral itu? Kita sudah sering mendengar kata mineral dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi, kita tidak mengetahui persis yang mana yang bisa dikategorikan sebagai mineral dan yang mana yang bukan mineral. Jika didefinisikan secara sederhana, mineral itu merupakan bahan penyusun batu. Jika Anda melihat sebuah batu, maka bahan-bahan penyusun itulah yang kita sebut sebagai mineral. Mari kita lihat sebuah contoh. Ini adalah batu diorit. Dan seperti yang kita tahu, bahwa batu diorit termasuk ke dalam bebatuan beku. Dan secara tekstur, batu diorit tergolong ke dalam faneritik atau batuan beku yang bahan penyusunnya dapat kita lihat dengan mata telanjang. Dan seperti yang kalian lihat, bahwa batu ini seperti tersusun dari beberapa material karena terlihat dari beberapa perbedaan warna pada batu tersebut. Mari kita amati apa saja material penyusun batu diorit ini. Bagian yang berwarna putih merupakan bagian dari plagioklase. Lalu yang berwarna kekuningan itu adalah amfibol. Dan yang warnanya hitam kegelapan itu adalah biotit. Nah, ketiga material itulah yang akan kita sebut sebagai mineral. Dan ini merupakan wujud asli dari masing-masing mineral penyusun batu diorit yang tadi itu. Dan ini adalah beberapa contoh mineral umum yang saat ini sudah sering digunakan serta dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama ada gypsum. Seperti namanya, mineral ini digunakan oleh manusia sebagai bahan dalam pembuatan plafon. Seperti yang kita lihat dalam sehari-hari pada rumah kita. Itu terbuat dari mineral gypsum. Lalu mineral grafit. Mineral ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pensil. Seperti yang terlihat, warna dari mineral tersebut berwarna hitam, sebagaimana warna yang dimiliki oleh pensil tersebut. Lalu mineral kuarsa sudah sering dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan perhiasan, dikarenakan warna serta bentuknya yang indah dan cocok untuk dijadikan perhiasan. Manfaat dari berbagai macam mineral sangatlah luas cakupannya, seperti dalam pembuatan stainless steel, lalu berbagai peralatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Karena mineral memiliki manfaat yang signifikan terhadap tubuh manusia, seperti kalsium yang berguna untuk membentuk tulang serta mencegah osteoporosis, lalu ada magnesium untuk mengontrol kadar gula dan mengatur tekanan darah, ferium untuk menjaga dan meningkatkan produksi hemoglobin, lalu zinc untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Itulah beberapa contoh serta manfaat dari mineral itu sendiri. Tapi, sebenarnya apa sih yang membuat mineral adalah suatu mineral? Nah, inilah 5 kriteria yang menjadi suatu persyaratan untuk sesuatu agar dapat dikategorikan sebagai mineral. Yang pertama, zat tersebut harus berupa bentuk padat. Jadi zat yang berupa cairan ataupun gas, maka zat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Lalu yang kedua, zat tersebut harus terbentuk secara alami di bumi, bukan buatan manusia. Jadi, segala sesuatu yang pada dasarnya dibuat oleh manusia, maka benda tersebut bukanlah suatu mineral. Lalu yang ketiga, zat tersebut harus anorganik, bukan dari makhluk hidup
ataupun yang berasal dari benda hidup yang sudah mati. Jadi, walaupun benda tersebut berbentuk padat dan secara alami terbentuk, tapi dari makhluk hidup, tetap tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Lalu yang keempat, zat tersebut harus memiliki formula kimia yang tetap dan terbuat dari kombinasi spesifik sebuah elemen. Jadi, jika ada suatu benda yang dapat terbentuk dari berbagai macam elemen, tidak pasti, maka benda tersebut bukanlah mineral. Karena mineral adalah suatu elemen yang pasti. Dan yang terakhir, atom penyusun zat tersebut harus tersusun secara teratur dan spesifik. Jadi jika ada suatu zat yang tidak tersusun secara teratur, maka tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Itulah 5 kriteria yang diperlukan sesuatu agar dapat dikategorikan sebagai mineral. Nah, untuk dapat memahaminya lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh. Apakah ini sebuah mineral? Kita dapat dengan mudah mengkategorikan sesuatu mineral ataupun bukan dengan mengacu pada 5 kriteria yang tadi, yakni padat, lalu yang kedua alami, inorganik, memiliki formula kimia yang tetap, dan terstruktur atom secara spesifik. Ini adalah merkuri berbentuk cairan. Apakah ini sebuah mineral? Seperti dalam 5 kriteria tadi, maka hal ini bertentangan dengan poin nomor 1 yang mana harus dalam kategori padat. Sedangkan merkuri ini berupa cairan, maka merkuri ini tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Dan ini adalah kristal kuarsa. Bentuknya padat, tetapi kristal ini tidak terbentuk secara alami di dalam alam. Karena kristal ini dibuat secara sengaja oleh tangan manusia. Karena itu, maka benda ini tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Dan ini adalah batu bara. Bentuknya padat, lalu terbentuk secara alami di alam. Tetapi, batu bara ini terbentuk dari sel makhluk hidup yang sudah mati selama jutaan tahun. Karena itu, ini merupakan bahan organik. Jadi, batu bara tidak dapat dikategorikan sebagai mineral. Dan ini adalah batuan beku yang sudah kita jumpai di awal, batu diorit. Berbentuk padat, terbentuk secara alami, inorganik, namun batu diorit ini tidak memiliki formula kimia yang tetap. Karena pada dasarnya, batuan beku diorit ini dapat terbentuk dari berbagai elemen. Jadi tidak memiliki ketetapan. Karena itu, batu diorit ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai mineral. Karena sebenarnya, bahan penyusun batu diorit inilah yang mineral itu sendiri. Dan ini adalah kristal ametis, yang bahan dasar pembentuknya adalah kuarsa. Kristal ini berbentuk padat, terbentuk secara alami di alam, inorganik tentunya, memiliki formula kimia yang tetap karena tersusun dari satu zat yang pasti, yakni kuarsa, dan memiliki struktur atom yang spesifik. Karena itu, kristal ametis ini dapat dikategorikan sebagai mineral. Jadi, itulah sekilas informasi mengenai mineral. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai mineral.